Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai struktur dan desain dari perusahaan Pertamina. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Puspita Azahra. Perkenalkan, nama saya Fiona Clarissa. Perkenalkan, nama saya Sawasyifa Akira. Baiklah, yang pertama ada efektivitas struktur. Struktur organisasi merupakan hal yang mendasar yang harus ada pada setiap organisasi. Struktur organisasi ini sendiri berfungsi untuk menentukan langkah-langkah yang akan digunakan guna untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian kerja, wewenang, serta tanggung jawab. Sedangkan efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut, maka mereka bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Sedangkan efektivitas kerja dilihat dari berhasil atau tidaknya manajer dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan organisasi dapat mencapai tujuan dengan dipengaruhi oleh kemampuan karyawan yang bekerja dengan efektif dan bekerja menurut ketentuan dan menaati peraturan yang ada di dalam organisasi. Sehingga dapat dikatakan jika perusahaan ingin mencapai misi mereka, mereka harus memiliki struktur organisasi yang efektif agar bisa mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa PT Pertamina ini memiliki efektivitas struktur yang cukup baik karena mereka bisa mencapai tujuan dari perusahaan mereka sendiri, yang mana tujuan mereka adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hierarki otoritas itu adalah wewenang atau otoritas adalah kekuatan yang sah yang diberikan oleh aturan dan diakui oleh pihak lain. Otoritas akan semakin tinggi jika karyawan menduduki posisi yang lebih tinggi di perusahaan dengan struktur hierarki. Sebagaimana contoh di Pertamina, direktur keuangan itu lebih tinggi daripada vice president tax karena direktur keuangan itu berada di hierarkinya berada di atas Vice President Tax. Di sini saya akan menjelaskan apakah PT Pertamina termasuk kelompok formal atau kelompok informal. Dilihat dari strukturnya, PT Pertamina merupakan kelompok formal karena kelompok formal memiliki tujuan yang jelas yang didukung oleh anggotanya. Kelompok formal mengikuti struktur organisasi yang disebut Common Group dan juga berbentuk mengikuti perintah. Sedangkan kelompok informal tidak memiliki struktur organisasi sehingga PT Pertamina tidak disebut sebagai kelompok formal. Rentang kendali itu menunjukkan berapa banyak sih bawahan yang menjadi tanggung jawab dari seorang atasan atau seorang manajer. Dapat kita ketahui struktur organisasi dari Pertamina itu adalah tall structure. Sehingga kita dapat mengetahui rentang kendali dari perusahaan Pertamina itu merupakan rentang kendali yang sempit. Nah, rentang kendali sempit ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu adalah strukturnya yang panjang. Maksudnya di sini adalah struktur organisasi tersebut melibatkan beberapa banyak lapisan dari atas sampai ke bawah. Nah, yang kedua, beban kerjanya itu jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena manajer itu mengawasi dan mengelola lebih sedikit bawahan daripada yang memiliki rentang kendali luas. Nah, yang selanjutnya itu adalah otoritasnya tuh tersentralisasi karena semakin ke atas maka otoritasnya itu semakin besar. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkat otoritas yang lebih panjang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kan strukturnya itu panjang dan terdiri dari beberapa lapisan, sehingga informasi atau pengambilan keputusan yang ditransfer dari atas ke bawah itu akan semakin lama. Nah, yang terakhir adalah umum di perusahaan mapan. Nah, biasanya rentang kendali yang sempit itu umum di perusahaan yang mapan karena mereka itu memiliki karyawan yang sangat banyak dan juga mereka merupakan perusahaan yang besar.
Yang kelima, seberapa efektif anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain. Menjalin hubungan dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi, namun berkomunikasi di kantor haruslah jelas maksud dan tujuannya, ditujukan untuk siapa dan dari siapa. Penyampaian informasi haruslah sesuai dengan aliran dan hierarki yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak yang berada di dalam perusahaan tersebut. Dapat kita lihat dari struktur organisasi PT Pertamina sendiri, mereka memiliki aliran yang vertikal, yang mana aliran komunikasi vertikal ini dapat terjadi dua arah, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Aliran komunikasi dari atas ke bawah sering dijumpai di suatu kantor. Komunikasi ini biasanya berisi tentang perintah, instruksi, kebijakan, pemberian tugas, dan wewenang. Komunikasi yang terjadi dalam aliran ini juga dapat berisi apresiasi dan penghargaan dari pemimpin terhadap bawahannya atas kinerja yang mereka berikan. Aliran ini juga dapat membantu dalam penyaringan dan penyederhanaan informasi, dan juga mereka memiliki pembagian tugas berdasarkan divisi mereka masing-masing. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan. Menurut saya mendelegasikan pekerjaan ini efektif karena itu merupakan salah satu kunci penting dalam kesuksesan, karena akan sangat membantu untuk lebih fokus pada hal-hal lain yang lebih penting dalam pekerjaan. Sebagaimana contoh, Pertamina pun sukses untung laba positif 2,6 triliun serta tumbuh 123%. Ini menjadi bukti bahwa mendelegasikan pekerjaan sangat efektif. Kemudian saya akan menjelaskan budaya perusahaan dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh struktur organisasi saat ini. Budaya akhlak. Akhlak itu termasuk dari amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, kemudian loyal, berdediksi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kemudian adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kemudian kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinkronis. Setiap nilai inti akhlak mewakili perilaku mulia yang wajib dimiliki oleh seluruh insan BUMN Indonesia, termasuk seluruh jajaran Pertamina dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam menginternalisasi nilai-nilai inti akhlak, Pertamina melaksanakan berbagai program di setiap unit bisnis grup Pertamina. Didukung oleh seluruh eksekutif dan direksi, berbagai program tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masing-masing organisasi sehingga menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya sehari-hari. Sekian, terima kasih. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.